Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki pekan penata layanan hari yang kelima. Yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Berkata demikian bagi kita semua. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa ke luar dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu survei online yang diselenggarakan oleh sebuah firma hukum di New York mengungkapkan bahwa 52% dari para pedagang saham, pialang dan bankir investasi dan pelaku bisnis jasa keuangan lainnya di Wall Street pernah terlibat dalam kegiatan ilegal atau meyakini bahwa mereka mungkin perlu melakukan kegiatan ilegal untuk mencapai kesuksesan. Survei tersebut menyimpulkan bahwa para pemimpin dalam bisnis keuangan itu telah kehilangan kompas moral mereka dan menganggap perbuatan ilegal di dunia usaha sebagai kejahatan yang wajar dan bahkan perlu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pada hari ini di mana Paulus menyadari bahwa kondisi jemaat yang baru bertumbuh itu masih sangat duniawi. Mereka berpikir bahwa kehidupan duniawi mereka akan tercapai dengan menjadi Kristen. Kehidupan duniawi mereka masih sangat kental, sehingga iman kekristenannya sulit mereka pahami dan mereka terima. Paulus kemudian memberikan pengertian dasar ibadah, yaitu bahwa ibadah adalah ungkapan syukur. Bersyukur karena Tuhan telah mencukupkan dan memberi kebutuhan dasar. Tanpa pengertian dasar yang demikian, maka mereka yang baru memasuki persekutuan itu akan memandang bahwa ibadah sebagai sarana memperoleh nilai-nilai dunia. Kemudian Paulus berkata, jika rasa cukup itu sudah mereka miliki, maka ibadah akan memberikan keuntungan yang besar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-6 bahwa ibadah memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar di sini bukan terfokus kepada kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan dalam rohani, seperti yang diuraikan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, maupun hidup yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa rasa cukup tidak merupakan syarat untuk memperoleh keuntungan rohani, melainkan akibat dari keuntungan.
Rasa cukup dalam bahasa aslinya berarti apa yang ada pada dirinya tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Paulus memberikan alasan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita tidak juga membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus menegaskan, rasa cukup dalam arti diwujudkan dengan sikap sudah puasnya orang itu kalau ia sudah memperoleh makanan dan pakaian. Pakaian dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti penutup. Berarti pakaian yang dimaksud oleh Paulus adalah alat untuk penutup tubuh, yaitu pakaian dan juga tempat tinggal. Paulus menegaskan dan menjelaskan supaya mereka mencukupkan diri dalam segala hal. Karena dalam Filipi 4 ayat 11 Paulus pernah berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Jadi kalau orang sudah memperoleh sandang pangan dan tempat untuk berteduh yang diperlukan, berarti dia harusnya sudah merasa cukup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak mengecam orang-orang yang kaya. Artinya dalam bahan renungan kita hari ini, Paulus tidak menghalangi orang untuk menjadi kaya, bahkan untuk menjadi sangat kaya. Tetapi yang Paulus ingin soroti pada bahan renungan kita pada hari ini adalah orang-orang yang ingin kaya. Keinginan itu memusatkan perhatian dan perjuangan mereka kepada kekayaan material dan melupakan kekayaan yang lain. Orang-orang semacam itu mudah terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat iblis, karena iblis menawarkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak halal. Ayat ke-10, uang itu pada dirinya tidak mengandung dosa, karena uang orang dapat berbuat baik, tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Warren mengatakan bahwa orang yang tergantung pada benda-benda materi untuk memperoleh sejahtera dari jaminan tidak akan pernah puas, karena benda-benda materi itu akan kehilangan daya tarik mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan bahwa cinta uang dapat dengan mudah membawa seseorang pada cara yang salah untuk mendapatkannya, dan dengan demikian pada akhirnya menuju pada penderitaan dan penyesalan. Cinta uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, seperti menusuk-nusuk dengan pisau. Berbagai-bagai duka itu diwujudkan dalam penyesalan, kekecewaan, kehilangan ketentraman hati, dan berbagai pengalaman menyedihkan sebagai akibat dari perbuatan dosa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uang adalah salah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan uang kita bisa membeli apapun yang kita inginkan di dunia ini. Namun apakah itu sesuai dengan tujuan Tuhan saat memberkati kita? Ketika Tuhan memberikan berkat keuangan dalam kehidupan kita, Ia menginginkan berkat itu pun dapat kita pergunakan untuk memperoleh dan memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani dan untuk bersaksi memberitakan Injil dan melayani demi memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uang hanyalah sarana yang sifatnya netral, tetapi cara kita mempergunakan uang itu yang menentukan Tuhan berkenan atau tidak akan kehidupan kita.
Oleh sebab itu saat ini saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan terus belajar melihat bahwa Allah sebagai sumber dari segala yang kita miliki, kita akan menemukan kepuasan di dalam Dia, bukan dari harta benda kita. Ketika kita mengejar kekudusan daripada kekayaan, kita akan memperoleh sebuah kerinduan untuk selalu setia dengan segala sesuatu yang sudah kita terima. Dengan penuh kesadaran, mari kita mengembangkan sikap puas di dalam Allah dan dengan setia berserah kepadanya, karena Allah adalah yang Maha Pemelihara, akan menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.